Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Utsman bin Yahya beserta keluarga yang dimuliakan Allah, jamaahnya Habib Utsman dimanapun berada, dan juga untuk seluruh umat Islam yang mengikuti live di channel YouTube saya dimanapun berada. Alhamdulillah Habib Utsman izin ini juga ana siarkan live di channel YouTube biar yang mendoakan semakin banyak, agar semakin barokah, semakin manfaat. Ini saya lagi ceramah dalam rangka tahlil hari ke-7 kalau saya nggak salah. Atau hari keberapa Habib ini? Ya, tahlil ibunda dari Mbak Kartika Putri. Kebetulan dibuat tahlil 40 hari berturut-turut. Setiap hari ada tahlil dipimpin Habib Utsman sendiri selaku anak menantu. Kemudian dilanjutkan ceramahnya bergantian dari satu ustadz ke ustadz yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lain. Temanya yang diberikan ke saya, amalan yang menyelamatkan. Nah, insya Allah selama kurang lebih 25-30 menit atau wallahu a'lam, karena saya kadang-kadang kalau ngomong bisa panjang, bisa pendek. Amanat guru saya kalau ngomong nggak boleh mikir, ya, karena nggak boleh mikir ya, jadi bisa ngomongnya panjang, bisa ngomongnya pendek. Ikhwani rahimakumullah, amal yang menyelamatkan apa? Ya ini yang sedang kita lakukan ini. Ini amal yang sedang kita lakukan ini adalah amal yang menyelamatkan dan bahkan dikatakan paling menyelamatkan. Birrul walidain. Bekti sama orang tua. Bahkan pernah datang seorang menghadap Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kalau saya sampaikan kisahnya ini nanti miris. Kisahnya orang ini datang tuh dalam keadaan putus asa karena dia habis membunuh seseorang. Dan dosanya itu dia akui dosa yang sangat besar, dan pembunuhan itu dia lakukan dengan kejam. Datang menghadap Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam penyesalan yang besar, tobat, nanya gitu. Amal apa yang kira-kira bisa menghapuskan dosa-dosa saya? Yang besar tadi itu apa yang paling bisa? Karena orang kalau sungguh-sungguh tobat itu, dia akan selalu mengejar fafirru ilallah, ngejar ampunannya Allah. Walaupun tobat itu sendiri menghapuskan segala macam dosa, tapi kalau orang bertobat, dia merasa aku masih punya salah, aku harus perbaiki diriku. Aku harus berbuat sesuatu untuk mengganti kesalahan-kesalahanku masa lalu. Selalu seperti itu. Maka dia mendatangi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nanya, amal apa yang kira-kira paling menyelamatkan saya? Maka dijawab, bekti sama orang tua. Yang paling bisa kuharapkan untuk menyelamatkan kamu adalah baktimu sama orang tua. Nah, saat ini banyak ya, kita mungkin sadar nggak sadar sama orang tua kurang perhatian. Yang sering terjadi ini para suami ya kemudian punya istri. Punya istri, istrinya cantik. Takut istrinya hilang, takut istrinya nanti diambil orang atau istrinya nyari orang lain. Kemudian suaminya ini mati-matian nurutin maunya istrinya sampai melupakan orang tuanya. Sampai dia letakkan istrinya di atas orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Suami yang seperti itu sudah menjadi anak yang durhaka pada orang tua. Tidak ada yang boleh di atas orang tua kita kecuali baginda Muhammad SAW. Nabi Anbiya wal Mursalin. Ya, nomor 1 adalah Rasulullah ya. Kemudian setelah itu orang tua kita. Tidak boleh kita letakkan orang tua kita di bawah, harus di atas. Makanya orang tua itu selalu nomor 1. Ya, orang tua nomor 1. Para habaib di Hadramut, untuk teman-teman mungkin yang belum kenal bagaimana keilmuannya para habaib, ini ada satu contoh. Jadi para habaib di Hadramut itu punya satu pendapat. Nah, pendapat ini sangat menarik karena buat para habaib berbakti kepada mertua bagi suami,
bagi suami ya. Berbakti kepada mertua, ini khususon buat suami. Seperti yang dilakukan Habib Utsman sekarang ini. Lagi menunjukkan baktinya sama almarhumah, mertua beliau. Berbakti kepada mertua itu hukumnya ya lebih utama daripada berbakti pada orang tua kandung. Bukan sama ya, bukan sama. Lebih utama buat suami. Kalau buat istri berbakti pada mertua, hukumnya sama dengan berbakti pada orang tua kandung. Tapi untuk suami berbakti pada mertua, ya hukumnya lebih utama daripada berbakti pada orang tua kandung. Lebih utama. Maka ditanya ini, Habibnya ditanya, kok bisa begitu, Bib? Maka dijawab, ya kamu nggak ikut mengandung, nggak ikut melahirkan, nggak ikut biayain dari kecil sampai dewasa. Kamu nggak ikut susah-susahnya mertuamu, nggak ikut. Tiba-tiba kamu datang, kamu melamar, minta anaknya dikasih, ini ambil. Orang tuanya nggak minta apa-apa. Bahkan kamu nggak carikan ganti ya, mohon maaf, nggak carikan ganti perempuan lain, ini ya ganti untuk anak ibu, enggak gitu ya. Nggak ada gantinya. Anaknya dikasihkan begitu saja. Nah, karena itulah nggak bisa ini diganti dengan apapun. Mau diganti dengan dunia dan segala isinya, tidak bisa. Karena itu dalam Islam tidak kenal istilah mantan mertua, nggak ada. Nggak ada mantan mertua, mantan istri ada, mantan suami ada, mantan mertua nggak ada. Kenapa? Makanya nggak ada hukumnya dengan mertua batal wudhu. Dengan mertua tidak pernah batal wudhu. Karena sekali jadi menantu, selama-lamanya jadi anak. Sekali jadi mertua, selama-lamanya jadi orang tua. Nah, bakti sama orang tua inilah yang paling utama. Baik itu orang tua kandung maupun orang tua pasangan hidup kita. Inilah amalan yang paling utama yang menyelamatkan kita. Dunia akhirat. Sampai-sampai saking bahayanya nggak bakti sama orang tua, dikatakan, sukhtullah fi sukhtil walidain. Marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Jadi seperti seakan-akan gini ya. Kalau orang tua marah, itu tanda-tanda Allah lagi marah sama kita. Jadi kalau orang tua marah, tanda Allah lagi marah sama kita. Kalau orang tua marah, berarti Allah lagi marahin kita. Sampai seperti itu. Makanya kita harus menjaga diri, jangan sampai buat orang tua kita marah. Jangan sampai buat orang tua kita murka. Dalam lengkapnya hadis disebutkan, man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayh fana anhu sakhit. Wa man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walidayh fana anhu radin. Atau kama qala Allah Ta'ala fi hadits qudsi. Dalam barang siapa yang pagi-pagi kata Allah Ta'ala membuat aku senang, malamnya tahajud, adzan subuh dia baca doa-doa zikir, dia sholat sunnah fajar, baca doa fajar, dia baca subhanallah bihamdi, subhanallahadzim, astagfirullah 100 kali, dia baca ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, dia baca itu 40 kali. Kemudian setelah itu dia sholat subuh berjamaah, setelah itu dia baca wirdul latif, yang disusun Habib Abdullah bin Al-Haddad, wirid-wirid pagi hari dari Nabi Muhammad SAW, yang sudah dirangkum sama Habib Abdullah Haddad. Dia baca semua itu. Tapi jam 7 pagi, ya dia udah buat Allah senang dia. Man asbaha murdiyan li. Dia buat Allah senang. Dari mulai malam sampai pagi dia buat Allah senang. Tapi tiba-tiba pagi itu, ya ibunya minta tolong sama dia. Nak, tolong nih belikan, misal gitu ya, belikan sayur di pasar. Anaknya jawab, ibu nggak tahu apa nih, capek bu, dari malam udah tahajud ini, kemudian zikir wirid, belum tidur nih anak ini. Kemudian ibunya hatinya kesel gitu ya, mangkel, sebel, patah nih hatinya, terluka. Kemudian ada rasa nggak enak di hati ibunya tersebut. Saat itulah berubah statusnya, karena dia buat murka orang tuanya. Waman asbaha muskhitan li, murdiyan li muskhitan li walidayh fa ana anhu sakhit. Siapa pagi-pagi buat aku senang, tapi buat murka orang tuanya, maka aku murka kepadanya. Habis itu pahalanya. Pahala wirdul latif, pahala subuh berjamaah, pahala qiyamul lail, habis semuanya. Nah, dihapus sama Allah SWT karena buat orang tuanya murka. Tapi siapa yang pagi-pagi dia buat Allah murka, subuhnya terlambat. Ya, jam 7 belum sholat subuh. Padahal adzan subuh bangun nih. Bentar lagi. Kemudian dia lanjut tidur. Sampai jam 7 dia buat Allah murka.
Karena dia bangun belum sholat subuh juga. Setelah itu dia jam 8 baru sholat subuh. Masya Allah. Ini dosa atau enggak dosa? Dosa, karena dia bukan tertidur. Karena dia ada waktu subuh udah bangun. Dan dosanya bukan kecil, besar. Mengabaikan sholat. Ya, mengabaikan sholat. Jam 8 dia bangun, segera qadha sholat subuhnya. Selesai qadha sholat subuhnya, kemudian ibunya ngomong, "Nak, ini kok main ke rumah paman, enak ya nak?" Anak tadi langsung enggak ngomong, "Ibu sebentar saya mandi dulu." Enggak, ibu mau ke rumah paman. Sekarang saya antarkan. Masya Allah. Dia antarkan ibunya, nggak ngomong A sampai Z. Dia berangkat, kemudian dia antarkan ibunya ke rumah pamannya. Dia temenin, dia senangkan hati ibunya. Maka kata Allah Ta'ala, "Wa man asbaha muskhitan li." Siapa pagi-pagi buat aku marah, kata Allah. "Wa murdian li walidaih." Tapi dia buat orang tuanya senang. "Fa ana anhu radhin." Maka aku senang sama dia. Nah ini kedudukannya orang tua luar biasa. Sampai Allah itu mengorbankan amarahnya ketika seorang anak itu bisa bahagiakan orang tuanya. Allah singkirkan amarahnya Allah ketika anak itu bisa bahagiakan orang tuanya. Karena jasa orang tua luar biasa. Nah ini bakti sama orang tua bisa dilakukan kapanpun. Bukan saat orang tua masih hidup. Beruntung yang orang tuanya masih hidup lengkap. Atau masih punya satu di antara orang tuanya. Ini adalah anak yang beruntung. Karena mau minta apa-apa tinggal ngomong orang tuanya. Nak, punya hajat apa, orang tuanya tinggal ngomong, "Ya Allah anakku, ya Allah anakku." Anaknya tinggal minta, "Ibu, bapak tolong doakan ya." Habib Ali Habsyi itu, pengarang Maulid Simtuduror yang tadi kita dengarkan, Habib Uthman bin Yahya ketika kirim Fatihah, itu ada satunya untuk Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, itu enggak dilupakan sama para habaib, biasa kalau kirim Fatihah enggak lepas sama Habib Ali Habsyi. Nah, Habib Ali Habsyi pengarang Maulid Simtuduror, itu pernah mimpi masuk surga, itu udah pernah. Kalau kita kan baru mimpiin masuk surga, tapi belum mimpi masuk surga. Kalau Habib Ali Habsyi mimpi masuk surga. Ya, melihat surga, kemudian dihibur oleh dendang qasidah para bidadari surga. Sampai bangun tidur itu masih terdengar tuh. Suara dendang qasidah bidadari surga itu masih terdengar. Habib Ali Habsyi. Kalau bulan Ramadan, sholat tarawihnya 20 rakaat, ya setiap 20 rakaat itu 10 juz. Jadi 3 hari sekali khatam Al-Quran. Ini untuk masyarakat umum ya, bukan khusus di pesantren, bukan, masyarakat umum. Masyarakatnya juga hebat. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali Habsyi ini pernah mengatakan, "Saya setiap kali baca sejarah kehidupan para wali, kemudian di situ saya lihat kisahnya wali ini dapat pangkat ini, dapat karomah ini, dapat kemuliaan ini. Selesai baca, saya nggak nunda sampai besok. Langsung saya datangi ibu saya. Ibu, ya tolong mintakan ke Allah agar anakmu ini Ali dapat yang sama seperti wali yang diceritakan di sini." Ibunya angkat tangan, "Ya Allah, berikan anakku Ali Habsyi pangkat derajat yang kau berikan pada wali tersebut." Maka aku mengaminkannya, amin. Sampai akhirnya suatu ketika setelah Habib Ali itu tua dan ibunya masih hidup, lagi berkumpul para ulama di rumahnya Habib Ali Habsyi, ibunya tiba-tiba keluar ke ruang tamu itu, kemudian berkata kepada seluruh orang-orang soleh tadi, ngomong sama wali-wali yang ada di situ, "Kalian semua aku angkat jadi saksi ya, aku ridho pada anakku Ali Habsyi ini." Masya Allah. Nah, itulah kebahagiaan seorang anak ketika ibunya atau ayahnya mengatakan di hadapan orang banyak, "Aku ridho, ya aku ridho kepada anakku." Nah, inilah amalan yang paling menyelamatkan dari semua amal. Karena kalau kita bicara amal, semua amal menyelamatkan. Zikir itu dikatakan amal yang paling menyelamatkan lebih daripada sedekah. Zikir. Tapi ini kalau orang kaya cuman zikir nggak mau sedekah, itu namanya nggak menyelamatkan itu. Karena al-bakhil, orang yang bakhil nggak selamat. Kalau orang kaya amalannya sambil sedekah dia berzikir, sambil berzikir dia sedekah. Ya, orang yang punya ilmu amalannya sambil mengajar dia berzikir, sambil berzikir dia mengajar. Ya, seperti Habib Uthman tadi sambil berzikir, ya mengajar. Ini kan kolaborasi, dibagi tugas kali ini. Biar saya yang ceramah, beliau yang zikir. Nah, jadi zikir pun macam-macam, ada tahlil, tahmid, tasbih, solawat, ya doa. Doa itu pun macam-macam. Banyak doa-doa yang secara khusus memberikan keselamatan tersendiri. Tetapi birrul walidain syamil kamil. Birrul walidain ini mencakup semuanya. Apa yang didapat oleh ahli zikir dapat dengan birrul walidain. Bahkan dikatakan ada 3 orang yang ketiga-tiganya ini di satu desa pergi cari ilmu di desa itu. Sampai akhirnya semua ulama di desa itu sudah dimakan ilmunya. Sehingga guru-guru di desa itu mengatakan, "Kalian bertiga jangan tinggal di sini, keluar kota.
Ya, pergi ke ulama yang di sana. Ilmu kami sudah habis. Nah, kamu cari ke ulama yang di sana. Sampai hari ini belum ada orang yang datang ke saya untuk menghabiskan ilmu saya. Kita lihat ini semangatnya pencari ilmu dulu sama sekarang beda nih. Ini mencari ilmu sampai gurunya nyerah. Ilmu saya udah habis. Silakan kamu pergi ke desa yang lain. Maka yang satu ini izin sama orang tuanya nggak diizinkan. Izin sama ibunya. Nggak boleh. Kamu di sini temani ibu. Yang dua berangkat dapat izin orang tuanya. Maka yang satu ini sedih. Ya Allah, saya bakal jadi bodoh ini. Nggak seperti dua teman saya yang dapat ilmu. Orang dulu itu punya kalimat indah. Idza dhaqat 'alaikal umur fa'alaika bi ahlil qubur. Kalau kamu ruwet ya, menghadapi ruwet banyak masalah, banyak problem, pergi ke kuburan. Ya, pergi kuburan itu banyak orang-orang soleh di sana. Cari kuburannya orang soleh, kuburannya wali, dan kita husnudzon, maka muslimin insya Allah orang soleh semua. Katanya Syekh Bahlul itu mengatakan, orang-orang yang di kuburan itu mereka tidak menyakitiku ketika aku berada di dekat mereka, dan ketika aku pergi mereka tidak mengunjing aku. Beda kalau kita kumpul sama orang ya. Sering kita kumpul tersakiti oleh orang yang kita bergaul dengannya. Kalau kita pergi nggak sama-sama mereka, seringkali mereka menggunjing kita. Dan sebaliknya, kita suka begitu juga. Kalau kumpul sama orang, kita ganggu orang. Kalau nanti orangnya pergi, kita gunjing. Naudzubillah min dzalik. Ya, sadar nggak sadar, kadang kita seperti itu. Nah ini, yang dua pergi, yang satu sedih. Ke kuburan dia. Ya, dia merenung di sana. Dulu kuburan itu tempat perenungan orang soleh. Orang soleh kalau lagi suntuk, merenungnya di kuburan. Tenang di sana. Ya, merenung. Sekarang orang kalau suntuk, merenungnya di mall. Ya, merenungnya di mall, beda. Nah, ini merenungnya di makam. Nah, kalau suntuk kita pergi ke puncak nih. Kalau Habib Utsman lagi di puncak nih kelihatannya. Nah, atau di Jakarta nih Habib. Wallahu a'lam. Nah, nanti biar dijawab offline insyaallah. Nah, cari tempat indah, bagus. Cari pegunungan, laut, oke bagus. Tapi kan agak susah, ke puncak butuh waktu, ke laut butuh waktu. Kalau pemakaman kan dekat, banyak pemakaman. Apalagi makamnya orang soleh. Kalau yang di Jakarta itu turah-turah makam orang soleh. Terlampau banyak makamnya wali di Jakarta. Ya, banyak sekali. Nah, berangkatlah dia ke pemakaman, lagi merenung, tiba-tiba didatangin oleh satu orang tua. Orang tua tadi ngomong, kenapa kamu sedih? Dijawab, saya nggak boleh pergi sama ibu saya. Keluar kota untuk cari ilmu, saya disuruh nemenin ibu saya. Saya senang nemenin ibu saya, tapi saya sedih karena nggak bisa dapat tambahan ilmu. Terus orang tua tadi ngomong, ya udah gini, mau nggak kamu saya ajarin? Tapi dengan satu syarat. Apa? Jangan pernah nanya nama saya. Kalau kamu tanya nama saya, selesai saya ngajarin kamu. Siap. Ya, setiap sore janjian ya ketemuan di sini. Tiap sore ke situ. Subhanallah, selama 3 bulan dia bisa mengalahkan ilmunya ulama-ulama yang belajar tahunan. Maka ketika dia merasa ini ilmu yang didapat luar biasa, maka ia pun nanya. Maaf, guru namanya siapa? Kelepasan nih, guru namanya siapa? Maka guru yang ngomong, udah selesai. Saya udah nggak boleh ngajarin kamu lagi. Kan janjinya nggak boleh nanya nama saya siapa. Yo guru jangan begitu, maafkan. Enggak, selesai. Nah, nama saya adalah hamba Allah Al-Khadir alaihissalam. Ternyata dia diajari langsung sama Nabi Khidir alaihissalam. Terus Nabi Khidir ngomong begini, saya diutus Allah ngajarin kamu karena baktimu sama orang tuamu. Saya diutus Allah ngajarin kamu karena baktimu sama orang tuamu. Ikhwani rahimakumullah. Birrul walidain ini betul-betul nyambung ke Allah tuh cepat gitu loh ya. Nyambungnya ke Allah luar biasa. Kita lihat Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Uwais Al-Qarani itu afdhalut tabi'in. Tabi'in yang paling afdhal, yang paling utama. Uwais Al-Qarani ini kan pergi ke Madinah pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ada di Madinah, tapi Rasul lagi keluar rumah. Uwais Al-Qarani nggak nunggu Rasul pulang, beliau pulang langsung ke Yaman. Dari Yaman ke Madinah, sampai di Madinah Rasul lagi keluar, ditunggu berapa saat nggak datang, beliau langsung pulang ke Yaman. Kenapa seperti itu? Sampai nggak ketemu Nabi SAW. Karena ibunya lagi nunggu di Yaman dalam keadaan sakit, nggak ada yang nemenin. Beliau diizinkan pergi ke Madinah, tapi kata ibunya jangan lama-lama ya nak ya. Ya, ke tempat Rasul kamu balik. Saking khawatir sama ibunya, itu sampai nggak nunggu lama untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Langsung pulang ke Yaman. Hasilnya apa?
Hasilnya Rasul titip pesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wahai Umar, wahai Ali, ya carilah orang yang namanya Uwais dari Qaran, dari Yaman. Di tubuhnya itu di belakang ada tanda bekas sakit. Kalian berdua cari ya, ketemu beliau, sampaikan salamku untuknya. Sampaikan salamku untuknya. Dan kalian berdua mintalah agar beliau berdoa untuk mintakan ampun buat kalian berdua. Masya Allah. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ini pangkatnya lebih dari Uwais Al-Qarani. Pangkatnya lebih tinggi. Tetapi Rasul mengajarkan agar kita ini mau minta doa pada orang lain yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pangkat kita lebih tinggi. Bahkan Rasul mensuruh nyari. Sayyidina Umar pun cari itu, tiap tahun dicari. Ya, di akhir pemerintahannya, di akhir usianya, Sayyidina Umar pun menemukan Uwais Al-Qarani dan akhirnya minta doa. Ini kisah yang panjang. Birrul walidain. Bakti sama orang tua. Jadi tidak ada pangkat yang lebih tinggi, amalan yang lebih menyelamatkan dibakti sama orang tua. Nah sekarang gimana caranya tiap hari? Simple. Ini kalau para habaib, ya para habaib itu diajarkan yang sederhana. Tiap pagi ya, usaha cium tangan orang tua. Ya mau sekali boleh, mau bolak-balik boleh. Tiap pagi cium tangan orang tua. Kemudian cium kening. Nabi Muhammad SAW kalau ketemu Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Fatimah Zahra kalau ketemu Nabi Muhammad SAW, Rasul mencium keningnya Fatimah, Sayyidah Fatimah mencium kening baginda Muhammad SAW. Cium kening. Nah kadang kita ini kalau mau cium kening suami, oh mantap. Cium kening istri mantap. Cium kening orang tua kok berat ya? Kenapa? Karena ada setannya. Jangan sampai kamu cium kening orang tuamu. Kalau kamu cium kening orang tuamu, setan nyingkir semua. Rahmatnya itu turun, langsung ridho Allah, setan nyingkir. Maka setan berjuang luar biasa, jangan sampai ada anak mau cium kening orang tuanya. Ini kalau kita pagi mau cium tangan, gabung cium kening orang tua, langsung ridho Allah turun. Kenapa? Orang tua pasti senang. Aku dihargain ini. Sebagai orang tua dihargain. Senang tuh orang tua. Senangnya orang tua itu nurunkan rahmat, ya, rezeki, barokah dan luar biasa. Kemudian kalau punya uang, gunakan untuk senangkan orang tua. Jangan pernah berhitung harta sama orang tua. Jangan pernah. Berhitung harta sama orang tua jangan pernah. Kecuali kalau orang tuanya punya penyakit yang tidak bisa menahan harta, boros yang dilarang syariat. Jadi kita kelola jangan sampai melanggar aturan syariat itu saja. Tapi jangan pernah berhitung harta sama orang tua. Jangan mengatakan, wah orang tua saya minta uang terus sama saya. Wah begini. Dan saya, Anda, kita semua ini miliknya orang tua. Anta wa maluka li abik. Kamu dan dirimu milik orang tuamu. Kita ini dari mana? Dari kotorannya orang tua kita. Dari yang menjijikkan milik orang tua kita disedekahkan jadi kita. Coba kalau orang tua kita nggak mau ngasih itu punyanya dia. Nggak jadi kita. Jadi kita jangan sombong. Kita ini semua milik orang tua. Anta wa maluka li abik. Anta itu apa? Ulama menjelaskan anta kamu ya. Kamu itu berarti semuanya. Bola mata, mulut, telinga, jantung, liver, ginjal. Jadi kalau sampai ada ulama menggambarkan jika anakmu berbaring sakit. Kemudian orang tuamu berbaring sakit. Sama-sama berbaring sakit. Terus dokter mengatakan sakitnya sama nih. Sama-sama sakit ginjal. Na'udzubillah min dzalik, nasallahu afiyah. Dokter mengatakan ini ada donor ginjal. Cocok untuk anak bapak dan cocok untuk orang tua bapak. Kalau kami berikan ke anak bapak, orang tua bapak akan meninggal. Kalau kami berikan ke orang tua bapak, anak bapak akan meninggal. Pilih yang mana? Kalau sampai anak tadi milih biar orang tuaku yang meninggal, anakku yang hidup, ini anak durhaka. Kenapa anta? Anta itu berarti ya dirimu, anakmu, ya cucumu, semua milik orang tuamu. Ya, mungkin anak yang agak kurang ajar ngomong begini, agak kurang ajar. Ayah kan udah hidup udah lama. Ya, hidup sudah lama. Kalau anak saya kan kasihan, baru sebentar hidup. Jadi biar anak saya hidup ya, Bapak silahkan mati ya. Kurang ajar anak ini. Naudzubillah min dzalik. Maka Bapak yang cerdas akan jawab, ya kalau anak kamu bisa buat lagi insya Allah biidznillah. Tapi kalau Bapak kamu gak bisa buat lagi. Bapak gak bisa buat lagi. Orang tua gak bisa kita cari gantinya. Kalau anak insya Allah biidznillah, la haula wa la quwwata billah, bisa diupayakan. Perkara hasil urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah berhitung harta sama orang tua. Paman saya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan.
Dulu itu waktu masih dalam kandungan nenek saya, kebetulan kakek saya meninggal dari ibu saya nih, paman dari ibu. Meninggallah kakek saya. Maka paman saya ini dititipkan ke Habib Husin Al-Haddad. Tegal ya. Di Jombang dulu asalnya. Dititipkan ke Habib Husin Al-Haddad. Sama Habib Husin, ya, dititipkan kepada yang perempuan, kepada saudara-saudaranya, yang laki-laki ditaruh di Darul Aitam di Jakarta. Nah, Darul Aitam Jakarta dulu punya peraturan kalau udah balik nggak boleh tinggal di situ. Karena itu Darul Aitam, rumah anak yatim. Kalau udah balik bukan yatim namanya. Kalau udah balik namanya bukan yatim. Maka ketika paman saya itu balik, langsung keluar dari Darul Aitam ke Solo. Karena ibunya, nenek saya, tinggal di Solo bersama anaknya yang menikah ya dan tinggal di Solo. Nah, waktu itu paman saya mulai kerja kemudian dapat gaji. Itu gaji diserahkan ke ibu saya, ke nenek saya, ke ibunya. Saya mengatakan, Bu, ini buat ibu. 100% loh, bukan 50%. Bu, bukan gaji pertama, kedua dan seterusnya ini. Ini buat ibu. Ibunya jawab, nggak usah nak, buat kamu saja. Ya buat kamu saja. Nanti kalau ibu butuh, ibu minta. Anaknya jawab, enggak Bu, ini milik ibu. Nanti kalau anak butuh, anak yang minta. Ya, berani enggak praktek itu? Takut habis uangnya ya. Takut, oh, kerja saya, capek saya nih. Ini buat apa namanya? Ibu nanti kalau saya butuh saya yang minta. Tapi ibunya juga nggak ragus, enggak. Ibunya maksa, enggak. Pokoknya buat buat kamu saja. Kalau ibu butuh, ibu minta. Akhirnya sampai ya, nenek saya meninggal, tuh paman saya punya peraturan, ya hartanya tuh dibagi. Harta ini milik orang tuaku, ya ini untuk aku dan keluargaku, ini untuk umat Islam. Bayangin, 30% untuk orang tuanya, 30% untuk diri dan keluarganya, ya 30% untuk umat Islam. Untuk sedekah. Setelah orang tuanya meninggal, yang 30% ini tetap dihitung, ada nih 30% minta orang tuaku. Nah, digabungkan bagian dari sedekah juga akhirnya. Masya Allah. Sehingga orang tuanya dapat kiriman banyak itu sebagai penutup. Karena saya sudah bicara 27 menit 33 detik Habib Utsman. Di depan saya ini saya kasih timer biar saya tahu. Kalau enggak nanti saya lupa diri nih. Insya Allah. Jadi paman saya itu biasa kalau haul Solo ikut andil kambing gitu. Ikut andil kambing untuk Hal Habib Ali Habsyi di Solo. Banyak yang ikut andil, di antara paman saya. Suatu ketika Habib Husin bin Hasan Al-Idrus, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, kesehatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, bermimpi, ya, lihat nenek saya lagi duduk, kemudian ada kambing banyak itu lewat. Nenek saya ngitungin kambingnya tadi. Terus Habib Husin bin Hasan Al-Idrus nanya, itu lagi ngapain gitu? Jawabannya, ngitung kambing kirimannya Ali, anak saya. Ngitung kambing kirimannya Ali, anak saya. Ya, ternyata itu kambing yang dikirimkan untuk haul itu nyampe itu ke orang tuanya. Dan orang tuanya senang jadi hiburan ngitung kambing. Nah, ini kita mau sedekah apa gitu kan. Makanya kita sedekah kepada yang membutuhkan betul. Siapa yang butuh itu kita bantu. Tengok dulu saudaranya orang tua, paman kita, bibi kita. Itu saudara orang tua nomor 1. Jangan sampai kita sedekah ke utara, ke selatan, barat, timur. Paman kita butuh untuk bayar listrik, nggak punya uang. Mau sekolahkan anaknya, nggak punya. Mau ini nggak punya. Kita sibuk sama orang lain. Nomor 1, saudaranya ibu, saudaranya bapak. Ya itu dulu. Bantu sampai jadi orang semuanya. Sampai nggak ada yang bingung beli beras. Nggak ada yang bingung mikir setahun. Ya, setahun itu berasnya nggak bingung. Setahun listriknya nggak bingung. Tenang nih, kontrak rumah setahun kalau kontrak ya udah beres, nggak kontrak lagi. Kenapa? Udah kita belikan rumah. Walaupun rumah nggak besar, kecil, kalau rumah sendiri kan bahagia. Nah itu namanya harta kita barokah. Dan nggak ada habis. Mana kosong malu min sodako, bal yazdad. Nggak akan habis uang yang disedekahkan. Bahkan nambah, dan bahkan nambah. Jazakumullah khairan atas waktunya yang diberikan, kepercayaan dan kesempatannya. Ya mudah-mudahan almarhumah dan juga orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semuanya diletakkan ruhnya di alam barzah sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Mudah-mudahan di alam barzah sana apa yang kita lakukan di dunia membuat beliau-beliau bahagia. Apa yang kita lakukan buat beliau-beliau senang. Kemudian kita jadi anak yang dibanggakan di alam barzah sana. Anak yang dieluk-elukan di alam barzah sana. Anak yang dicintai di alam barzah sana.
sehingga Allah Ta'ala pun memberikan banyak barokah kepada kita semua, banyak rahmat kepada kita semua. Allah catat kita sebagai anak yang berbakti, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah terima semua amal soleh kita, Allah lipat gandakan pahala kita, Allah tutup aib-aib kita, dan Allah selamatkan kita dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah. Panjangkan umur kita dalam semua kebahagiaan, dan kelak kita meninggal dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.